Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 1, bagaimana kabar kalian minggu ini? Pasti sehat semua kan? Alhamdulillah. Untuk tugasnya semua sudah dikerjakan? Alhamdulillah kalau sudah semua. Karena untuk minggu ini kita akan melaksanakan penilaian harian untuk pelajaran yang ke-9. Kalian masih ingat pelajaran ke-9 itu membahas tentang apa? Ya betul, pelajaran 9 membahas tentang ayo kita sholat. Kalian sudah siap untuk mengikuti penilaian harian? Bagi yang masih ingin belajar lagi, jangan khawatir. Di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini saya cantumkan link untuk mempelajari kembali materi Ayo Kita Sholat, baik materi yang bagian 1 maupun materi bagian 2. Bagi yang sudah siap, ayo sekarang kita mulai penilaian hariannya. Untuk penilaian harian kali ini ada 10 soal pilihan ganda dan nanti ada 5 soal uraian. Maka dari itu silakan disimak dengan seksama. Oke ya, bisa kita mulai soal nomor 1. Sholat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Masih ingat rukun Islam ya? Apakah A, rukun Islam yang kedua, atau B, rukun Islam yang ketiga, atau C, rukun Islam yang keempat? Silahkan dipilih A, B, atau C. Sudah? Berikutnya soal nomor 2. Sholat itu menurut bahasa artinya adalah titik-titik. Apakah A, sholat itu artinya ibadah, atau B, sholat itu artinya doa, atau C, sholat itu artinya menyembah? Yang mana? Apakah A, B, atau C? Oke ya, sudah. Berikutnya soal nomor 3. Perintah sholat itu diwajibkan saat Nabi Muhammad ... Apakah A, saat Nabi Muhammad hijrah, atau B, saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj, atau C, saat Nabi Muhammad haji? Yang mana? Silakan dipilih A, B, atau C. Berikutnya soal nomor 4. Jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam itu ada berapa rakaat? Ingat, berapa rakaat? Apakah A, ada 4 rakaat dalam sehari semalam, atau B, ada 5 rakaat dalam sehari semalam, atau C, ada 17 rakaat dalam sehari semalam? A, B, atau C? Sudah ya? Berikutnya soal nomor 5. Sholat yang dikerjakan mulai terbit fajar sampai terbit matahari yaitu sholat apa? Pilihannya apakah A, sholat maghrib, atau B, sholat isya, atau C, sholat subuh? Sudah ini? Berikutnya
Soal nomor 6. Pengertian mengaji adalah membaca titik-titik. Pilihannya A. Mengaji itu membaca buku, atau B. Mengaji itu membaca koran, atau C. Mengaji itu membaca Al-Quran. Mudah kan ini? Oke. Berikutnya soal nomor 7. Percaya kepada kitab suci termasuk rukun iman yang ke titik-titik. Kira-kira rukun iman keberapa? Pilihannya A. Rukun iman kedua, B. Rukun iman ketiga, C. Rukun iman keempat. Silahkan dipilih salah satu. Berikutnya soal nomor 8. Yang membimbing kita mengaji di rumah adalah titik-titik. Pilihannya A. Yang membimbing mengaji di rumah adalah guru. Pilihan B. Yang membimbing mengaji di rumah adalah orang tua. Yang C. Mengaji di rumah itu dibimbing oleh ustadz. Silakan dipilih. Sudah? Berikutnya soal nomor 9. Setiap satu huruf dari Al-Quran yang kita baca maka akan dilipat gandakan menjadi titik-titik kebaikan. Pilihannya apakah A. Dilipat gandakan menjadi 2 kebaikan, atau B. Dilipat gandakan menjadi 10 yang B ya, dilipat gandakan menjadi 7 kebaikan, atau yang C. Dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sudah? Oke, sekarang berikutnya soal nomor 10, soal terakhir untuk pilihan ganda. Perhatikan, kita akan selamat dunia akhirat jika berpedoman kepada titik-titik. Pilihannya A. Berpedoman kepada kata orang. Pilihan B. Berpedoman pada Al-Quran. Pilihan C. Berpegang atau berpedoman pada buku bacaan. Sudah ya? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut soal uraian untuk nomor 11 sampai nomor 15. Untuk soal nomor 11-nya, perhatikan apa pengertian sholat menurut istilah itu. Jadi sholat itu pengertiannya kan ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Kalian diminta untuk menyebutkan pengertian sholat menurut istilah. Oke ya. Selanjutnya soal nomor 2. Maaf, soal nomor 12. Melaksanakan sholat itu hukumnya wajib. Lalu apakah pengertian dari wajib itu? Apa kira-kira pengertian dari wajib itu? Oke ya, soal nomor 12 itu. Kita lanjut soal nomor 13. Kapan waktunya sholat maghrib itu?
Jadi sholat maghrib itu waktunya kapan, mulai kapan sampai kapan. Tuh di materi kemarin sudah ada. Oke, berikutnya soal nomor 14. Kepada siapakah Al-Quran itu diturunkan? Apakah A? Nah, ada pilihannya ya. Jadi kepada siapa Al-Quran itu diturunkan? Ini sangat mudah. Kalian tinggal menuliskan nama orang yang diturunkan Al-Quran. Oke, berikutnya soal nomor 15. Ini soal yang terakhir. Tuliskan 2 saja hikmah mengaji. Jadi hikmah mengaji itu banyak sekali. Kalian diminta untuk menyebutkan 2 saja. Oke, soal sudah habis. Silahkan diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai semua, silahkan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Sementara itu, semoga penilaian harian kali ini nilai kalian bagus-bagus semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.